Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, perintah melaksanakan wudu itu sesuai dengan perintah bagaimana pelaksanaan solat. Solat diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu pada waktu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah dapat Nabi Muhammad perintah kewajiban untuk melaksanakan solat, maka setelah dapat perintah itu, maka datang pula lah perintah yaitu kewajiban untuk melaksanakan berwudu. Kenapa? Karena syarat untuk melaksanakan solat itu adalah berwudu lebih dahulu. Maka sebagaimana yang saya jelaskan di atas tadi, bahwa perintah pelaksanaan berwudu itu bersamaan datangnya dengan perintah pelaksanaan solat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kita melaksanakan wudu itu adalah rukunnya ada beberapa macam. Dijelaskan oleh para ulama rukun wudu itu ada 6 macam, yaitu 4 berdasarkan firman Allah, 2 berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dia 4 yang wajib rukun wudu itu yang wajib kita laksanakan itu berdasarkan firman Allah itu sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang arti ayat itu adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mendirikan salat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu hingga siku, dan usaplah rambutmu, dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Ini ada 4 rukun wudu dijelaskan dalam firman Allah ini. Yang pertama adalah membasuh wajah, dan yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku, dan yang ketiga adalah mengusap rambut, dan yang keempat adalah membasuh yaitu kaki sampai mata kaki. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun yang 2 berikutnya itu berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang berbunyi, innama a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung kepada niat. Karena ini adalah suatu perbuatan, apalagi perbuatan ini adalah perbuatan ibadah, maka karena dia perbuatan ibadah sangat pentinglah kita untuk melakukannya dengan berniat. Makanya apa dalilnya? Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang berbunyi, innama a'malu binniyat. Segala perbuatan yang kita lakukan itu, maka perlulah kita menetapkan niat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun yang berikutnya adalah rukun yang terakhir yaitu tertib. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibda'u ma bada Allah, kamu mulailah sebagaimana dimulai oleh Allah. Dijelaskan dalam firman Allah yang saya jelaskan tadi, bahwa kita diperintahkan oleh Rasulullah bahwa memulai anggota wudu itu sesuai yang diperintahkan dalam Al-Quran. Maka itu dikatakan tertib. Karena ada hadis ini itu menunjukkan bahwa perbuatan melaksanakan wudu itu adalah tertib. Karena adalah ibadah, kenapa ditempatkan niat itu pada posisi yang pertama? Karena memulai ibadah itu harus tergantung dengan niatnya. Kenapa tergantung kepada niatnya seseorang itu dikatakan dia beribadah atau tidak? Maka perbuatan itu adalah tergantung kepada niatnya. Nanti akan kita bahas yaitu tentang rukun yang pertama yaitu tentang niat. Adapun menunjukkan bahwa perbuatan itu tertib sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibda'u ma bada Allah. Kamu mulailah sebagaimana yang dimulai oleh Allah. Al-Quran memulainya bahwa membasuh wudu itu adalah dengan membasuh muka lebih dahulu.
kemudian setelah itu baru kita membasuh dua tangan sampai siku. Allah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa dia memulainya adalah yaitu dengan membasuh wajah lebih dahulu, kemudian setelah itu membasuh kedua tangan sampai siku. Setelah itu baru membasuh mengusap rambut, kemudian yaitu baru membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Ini Allah yang memulainya di dalam Al-Quran. Maka oleh sebab itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW tadi, ibda'u ma bada Allah, kamu mulailah sebagaimana dimulai oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa perbuatan wudu itu adalah tertib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.